penting bagi kita untuk memahami penggunaan kata yang benar. Baik sebagai pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan maupun sebagai pembacaan kita terhadap pernyataannya orang lain, orang bicara. Itu kan juga milih diksi-diksi kata-kata yang menurut dia sesuai. Jadi kebenaran kalau diungkapkan dengan kata kalimat yang tidak tepat, ya akan disalahpahami orang, mengundang pemahaman yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dari retorika adalah kesadaran namanya different word. Different word itu kata-kata yang berbeda. Maksudnya apa? Pandangan bahwa segala hal itu mengandung kontradiksinya sendiri. Jadi apapun itu bisa kita sebut baik sekaligus tidak baik. Bisa kita sebut mulia sekaligus hina. Bisa kita sebut penting sekaligus tidak penting. Bisa kita sebut unggul sekaligus lemah. Tergantung sudut pandangnya, tergantung cara kita mengelolanya, cara kita membacanya. Ada mahasiswa rajin baca buku. Ini bisa kita simpulkan sebagai kebaikan, juga bisa kita simpulkan sebagai keburukan. Misalnya, mahasiswa kok baca buku terus. Harusnya yang ngerti situasi konkret di lapangan lah. Jangan cuek dengan situasi. Jadi membacanya jadi negatif. Jadi positif ya gampang, karena membaca itu kan aktivitas yang positif. Misalnya apa saja dia punya dua sisi yang kontradiksi. Nah, pesannya Protagoras, pahami benar different words ini. Nanti kalau berargumen, manfaatkan aspek kontradiksi ini sehingga katanya Protagoras, making the weaker cause appear the stronger. Membuat sebab yang lemah tampak kuat. Dasar yang lemah jadi kuat. Jadi pinter-pinterlah memahami hal yang kontradiksi di setiap kata, di setiap hal yang kita hadapi. Jadi nanti kalau kita sudah paham kontradiksi-kontradiksi ini, kemudian orang tanya pada kita, mencari solusi pada kita, perhatikan orang ini tipenya apa, keinginannya apa. Kemudian jawablah, beri solusi sesuai keinginannya, maka kalian akan disayang oleh dia, mungkin diberi imbalan mahal. Itu pelajaran dari Protagoras. Pahami different words sehingga making the weaker cause appear the stronger. Jadi membuat yang argumen lemah menjadi lebih kuat. Yang semula tidak masuk akal jadi masuk akal. Yang semula orang ragu-ragu sekarang jadi pasti. Sesuai dengan versi yang diinginkan. Memang situasi itu serba kontradiktif, serba ambigu. Tergantung cara kita membacanya. Oke, nah konsepnya Protagoras, different words, retorika. Inilah nanti yang membuat beliau digelari sebagai bapaknya debat. Karena ini kan memang bekal-bekalnya orang berdebat. Ya mungkin penting juga kita pahami, meskipun kita mungkin tidak punya niat untuk jadi tukang debat, paling tidak kita punya senjata, punya teknik, seandainya terpaksa suatu saat nanti berhadapan dengan situasi atau momen perdebatan. Atau paling tidak untuk menguatkan diri kita, siapa tahu hari ini banyak trik-trik kebenaran, banyak persuasi-persuasi, promosi-promosi
tentang sesuatu yang disampaikan sebagai kebenaran dengan argumen yang bagus, padahal hakikatnya itu adalah the weaker cause yang dijadikan stronger. Argumen yang lemah yang diolah sehingga tampak kuat. Nah, itu bisa jadi perhatian kita, kewaspadaan kita. Tapi kalau zaman itu, Protagoras ini bahan materi yang dididikkan pada murid-muridnya. Nah, kemudian masih dalam konteks kemampuan berargumentasi atau berdebat, di antara yang diajarkan oleh Protagoras kepada murid-muridnya adalah ortopeia. Ortopeia itu penggunaan kata-kata yang benar. Jadi, penggunaan kata-kata yang benar itu, ini kata ini maksudnya apa, penggunaannya kapan, dalam situasi apa. Itu namanya ortopeia. Kita jarang memperhatikan ini, tapi ortopeia ini penting dalam rangka kita memahami maksud orang yang menyatakan sesuatu, atau sebelum kita menyatakan sesuatu, kita pilihan kata apa yang pas dan cocok. Jadi kata Protagoras, the best speech therefore is not the speech that is true, but the speech that is correct. The speech best suited to the situation at hand and most capable of outdoing others from a formal and logical perspective, an irrefutable logos. Jadi pernyataan atau penyampaian atau ceramah yang terbaik, oleh karena itu bukan pernyataan yang benar, tetapi pernyataan yang tepat. Ceramah yang tepat. Jadi bukan kebenaran yang penting itu pertama-tama, tapi ketepatan. Jadi kebenaran kalau diungkapkan dengan kata kalimat yang tidak tepat, ya akan disalahpahami orang, mengundang pemahaman yang keliru. The speech, jadi pernyataan itu harus sesuai dengan situasinya dan mampu menaklukkan yang lain, baik dalam perspektif logis maupun formal, yaitu an irrefutable logos. Jadi logos itu kebenaran, cara berpikir yang tidak mungkin dibantah. Jadi ortopeia itu benar atau salahnya, buktinya adalah ketika dia sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami penggunaan kata yang benar. Baik sebagai pilihan-pilihan sebelum kita menyampaikan, maupun sebagai pembacaan kita terhadap pernyataannya orang lain. Orang bicara, itu kan juga milih diksi-diksi kata-kata yang menurut dia sesuai. Nanti ortopeia ini juga berhubungan dengan taksonomi. Taksonomi itu ya, pemilahan, pembagian, atau pengelompokan tindak tutur. Jadi ini semacam melihat kalau ada orang bicara, orang ngomong dengan kata-kata itu atau pernyataan itu, ini maksudnya menegaskan atau maksudnya dalam rangka memerintah, atau maksudnya santai, ini guyon saja, atau ini sebenarnya konteksnya ya untuk mencairkan suasana saja dan lain sebagainya. Ini juga berhubungan dengan ortopeia. Misalnya malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini maksudnya memberitahu saja, atau memerintah, atau intermezzo saja daripada nganggur dan lain sebagainya. Itu pilihan-pilihan katanya harus tepat. Kalau kita salah dalam pilihan kata, salah dalam pengungkapan ekspresi, nanti kita maunya guyon, orang jadi tersinggung. Maunya memerintah, orang malah enggan. Maunya menarik simpati orang, menarik
kesukaan orang, orang malah jadi lari karena kita tidak ahli dalam hal ortopeia ini. Penggunaan kata-kata yang benar dan tepat. Nah, ini juga penting kita perhatikan. Ini juga bagian dari kemampuan berdebat. Baik, tadi untuk yang bagian debat, yang menegaskan bahwa beliau ini memang bapaknya debat, kita mendapat setidaknya 3 alat. Yang pertama retorika, kemudian different words, dan yang ketiga ortopeia. Oke, kita lanjutkan. Ini kita selingi sebentar ya. Ada cerita yang bagus dari Protagoras yang dikenal biasanya sebagai Protagoras Wager atau taruhan Protagoras, atau kadang-kadang juga disebut Protagoras paradok Protagoras. Ini sebenarnya kisah antara Protagoras dan muridnya. Ini bagian dari tadi ya, kemampuan kita berpikir, bagian dari kerumitan logika saat kita berpikir. Nah, ini ceritanya. Satu ketika Protagoras ini punya murid namanya Eulatus. Eulatus ini muridnya Protagoras dalam hal hukum. Nah, beda dengan murid-muridnya yang lain yang mungkin uangnya banyak, sehingga mereka bisa langsung bayar Protagoras. Eulatus ini anak miskin. Jadi dia tidak kuat bayar langsung. Akhirnya Protagoras, ya sudahlah kamu tetap saya terima jadi murid, tapi mari kita membuat perjanjian. Nah, jadi Protagoras dan Eulatus ini kemudian bersepakat berjanji bahwa Eulatus akan membayar biaya pendidikannya setelah dia menang kasusnya yang pertama. Jadi Protagoras pokoknya menjamin begini, kamu nanti mesti menang. Kalau saya yang ngajar, kamu kasus pertama pasti menang, wis. Nah, terus dibuatlah perjanjian. Eulatus akan bayar nanti kalau sudah menang kasusnya yang pertama. Nah, dididiklah dengan serius oleh Protagoras. Anehnya, setelah pelajaran selesai, Eulatus lulus. Eulatus ini malah diam saja, mungkin bahasanya teman-teman rebahan saja di rumah. Tidak kerja, tidak nyari-nyari kasus. Kalau dia tidak nyari-nyari kasus kan dia tidak bisa bayar-bayar, wong dia tidak memenangkan kasus yang pertama. Janjinya kalau sudah menang kasus pertama dibayar. Lah ini terus kok tidak mau ngapa-ngapain. Diam saja di rumah. Jadi Protagoras tidak bisa nagih bayarannya. Akhirnya Protagoras jengkel, sudahlah dilaporkan saja ke pengadilan, ini penipuan, ini muridku ini. Masa janjinya bayar setelah kasus pertama kok malah tidak nyari-nyari kasus. Diangkatlah laporannya Protagoras ini dalam persidangan. Nah, karena dia nuntut muridnya sendiri disuruh bayar. Nah, begitu persidangan dimulai, naiklah Protagoras ke atas mimbar. Ini memamerkan kemampuan berpikirnya, kemampuan logikanya, kemampuan retorikanya. Kata Protagoras, kalau aku menang di pengadilan ini, engkau harus membayarku. Ya karena menang kan, gugatannya dimenangkan oleh pengadilan, yang dia harus bayar. Tapi kalaupun aku kalah di pengadilan ini, kata Protagoras, engkau pun harus membayarku. Karena engkau menang berarti di kasus pertamamu. Kasus pertamanya kan ya ketika digugat oleh Protagoras tadi. Jadi kata Protagoras, kalau menang engkau harus membayar aku, kalau kalah pun engkau harus membayar aku. Karena kalau menang, itu kan berarti keputusan pengadilan memenangkan Protagoras, muridnya harus bayar. Tapi kok ternyata Protagoras kalah. Misalnya pengadilannya memutuskan Protagoras kalah, kamu nggak boleh nagih muridmu.
Nah, muridnya juga tetap harus bayar Protagoras. Kenapa? Berarti kan dia menang di kasus pertamanya. Nah, jadi dengan kemampuan retorikanya, Protagoras merasa, wis pokoknya menang. Mau tidak mau, apakah menang atau kalah, aku harus dibayar. Nah, karena Eulatus ini juga muridnya Protagoras, dia juga tidak mau kalah. Dia pun naik ke mimbar berkata seperti gurunya tadi. Kata Eulatus, tidak seperti itu guru, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya begini, kata muridnya. Kalau saya menang, berarti saya tidak harus membayarmu. Karena ya dia digugat oleh gurunya untuk bayar, tapi kan dia menang. Berarti dia tidak harus bayar gurunya. Jadi kalau saya menang, saya tidak harus bayar padamu. Tapi kalau saya kalah, saya pun tidak harus bayar. Mengapa? Karena saya kalah dalam kasus pertama saya. Janjinya saya bayar kalau saya menang di kasus pertama. Jadi ini kan bulat. Ini teman-teman yang mungkin belum dong bisa diulang lagi ceritanya. Dua orang ahli debat ini, ya dua-duanya rasional, masuk akal. Jadi Protagoras ya benar, karena dia kalau menang pengadilan yang merintah bayar kan pengadilan. Tapi kalau dia kalah, dia tetap harus dibayar karena muridnya menang kasus yang pertama. Muridnya juga kan benar begitu. Kalau dia menang, berarti dia kan tidak harus bayar. Wong gagas gugatannya ditolak oleh pengadilan, berarti dia menang. Gugatan gurunya dibatalkan oleh pengadilan. Dia tidak harus bayar. Tapi kalau dia kalah, dia pun tetap tidak harus bayar karena dia kalah di kasus pertama. Harusnya dia bayar kan kalau menang di kasus pertama. Protagoras yo bener, Eulatus yo bener. Yo sama-sama ahli retorika. Jadi ya ini yang terjadi kalau dasar berpikirnya hanya retorika saja, yang substansinya kemudian hilang. Ini contoh Protagoras paradok atau Protagoras wager. Baik, ya ini ilustrasi-ilustrasi. Boleh teman-teman nanti yang belum bisa menangkap, pelan-pelan ditangkap, didengarkan lagi, diulang-ulang, biar ketemu di mana kontradiksi berpikirnya. Baik, kita lanjutkan elaborasi kita terhadap gagasannya Protagoras. Sekarang kita geser ke ranah sosial politik. Ini kalau teman-teman membaca dialognya Plato, di situ ada fragmen bagaimana Protagoras mengajarkan tentang politik kepada Sokrates dan kawan-kawan. Jadi seperti apa sih hidup manusia, baik sebagai individu maupun secara politik. Nah, Protagoras itu dalam buku dialognya Sokrates itu mengajarkan hakikat politik dari mitos-mitos Yunani yang dipakai sebagai cerita, simbol dari pelajaran politik itu adalah dewa Yunani yang namanya Prometheus. Kalau teman-teman membaca kisah dewa-dewa Yunani kan, Prometheus ini adalah salah seorang dewa yang dikenal kecerdasannya dan keahliannya. Tapi dia kemudian mencuri apinya Zeus, memberikannya pada manusia. Akhirnya Zeus menghukum Prometheus ini karena kejahatannya ini. Dia diikat di sebuah batu. Kemudian ada burung elang yang setiap hari datang mematuk-matuk dan makan hatinya. Sampai hatinya hancur. Tapi kemudian hatinya tumbuh kembali, segar kembali. Besoknya elang itu datang lagi, matuk-matuk lagi, hancur lagi. Tumbuh lagi, besoknya datang lagi. Ini dihukum dengan model hukuman yang absurd semacam itu.
Nah, sebenarnya dalam kisahnya Prometheus ini ada pelajaran politik kalau menurut ceritanya Protagoras. Jadi begini cerita lengkapnya. Kalau tadi kan kayak trailernya saja. Jadi asal-usulnya kok ya tiba-tiba Prometheus itu mencuri apinya Zeus dan lain-lain. Itu kenapa? Dia sudah dipercaya oleh Zeus. Dia dewa yang dikenal pinter, ganteng, ahli. Kok melakukan itu? Jadi pada suatu ketika saatnya para dewa menciptakan makhluk-makhluk, termasuk manusia. Nah, Prometheus ini oleh Zeus diperintahkan untuk menetapkan, memberikan sifat-sifat, kualitas-kualitas dalam setiap makhluk yang membuat dia bisa survive di muka bumi. Jadi dibekali hal-hal untuk hidupnya di muka bumi. Nah, oleh Prometheus, tugas ini kemudian dipasrahkan pada adiknya. Namanya Epimetheus. Epimetheus ya menjalankan amanah dari kakaknya. Sayangnya Epimetheus ini lupa. Yang dilupakan oleh Epimetheus apa? Manusia. Semua makhluk yang lain sudah diberi segala macam sifat, karakter, kualitas, kebutuhan untuk memenuhi hidup di dunia. Tinggal manusia yang belum. Nah, ini mungkin kalau diberi penjelasan kan semua makhluk yang lain itu bisa hidup begitu saja sesuai dengan karakternya, sesuai dengan paket hidup yang dia miliki, fitrah-fitrahnya kalau pakai bahasa agama. Yang tidak begitu kan manusia. Manusia itu dibiarkan saja ya mati. Mungkin tidak bisa ngomong, mungkin tidak bisa jalan, mungkin harus dilatih, ditumbuhkan, dihidupkan. Ini kalau pakai ceritanya Yunani itu dulu karena adiknya Prometheus ini lupa. Tidak memberikan kualitas yang lengkap kepada manusia. Nah, karena kesalahan adiknya ini, Prometheus merasa berdosa pada manusia. Untuk menebus kesalahan adiknya ini, dia kemudian mencuri api dan keahlian-keahlian para dewa diberikan kepada manusia. Jadi ini nanti membuat manusia punya sifat, punya karakter kedewaan, ketuhanan. Manusia bisa berpikir, manusia bisa berbicara, manusia otaknya berkembang, kemudian bisa membuat inovasi-inovasi makanan, pakaian, perumahan. Itu jasanya Prometheus. Karena dia merasa bersalah, adiknya kok melupakan manusia dulu. Nah, ya dari situ nanti manusia punya kualitas-kualitas unggul seperti yang kita saksikan sekarang, dan Prometheus dihukum oleh Zeus. Nah, itu ceritanya. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Prometheus ini ternyata juga membawa bahaya untuk manusia. Manusia punya banyak keahlian, banyak keistimewaan, hanya saja mereka lemah dalam hal kebijaksanaan. Manusia itu egois, ingin menang sendiri, sehingga ketika mereka berkumpul cenderung saling bermusuhan, saling menaklukkan. Ini kalau dibiarkan begitu saja, wah ini bisa kacau dunia ini, lama-lama bisa punah ini kalau manusia dibiarkan merajalela dengan keahlian dan hawa nafsunya. Nah, akhirnya Zeus turun tangan lagi. Ini kalau dibiarkan manusia ini punah. Oleh Zeus dikirimlah Hermes.
Ini nama dewa yang jadi inspirasi satu bidang ilmu namanya hermeneutika. Nah, Hermes dikirim oleh Zeus ke muka bumi untuk mendistribusikan keadilan, dike, dan rasa malu. Aidos. Adil dan rasa malu. Ini nanti yang jadi remnya manusia. Dua kebajikan ini nanti yang akan jadi dasar kehidupan bersama antar manusia, yaitu ada keadilan. Keadilan berarti justice and order, keadilan dan ketertiban, dan juga rasa malu. Rasa malu itu rasa menghargai yang lain, rasa rendah hati, rasa tidak berlebihan, itu muncul dari Aidos. Ini dua hal yang jadi bekalnya manusia untuk hidup aman, makmur di muka bumi. Jadi manusia harus berorientasi pada keadilan dan rasa malu. Ini nanti kalau diterjemahkan hari ini, nanti wujudnya adalah hukum dan moral. Jadi dengan hukum dan moral inilah kehidupan bersama manusia bisa terjamin. Kalau orang kehilangan hukum dan moral, ya bisa gawat kehidupan kita di muka bumi. Kehilangan hukum berarti kehilangan justice and order, keadilan dan ketertiban. Kehilangan aspek moral, ya kita kehilangan rasa malu, kehilangan penghargaan, kehilangan rasa rendah hati. Yang muncul mestinya egoisme, kesombongan untuk menaklukkan, untuk menang atas yang lain. Nah, sumbernya chaos. Oke, jadi ini pelajaran dari Protagoras. Kalau di fragmennya Protagoras, dialognya Plato, itu ini pelajaran yang diceritakan pada Sokrates dan murid-muridnya. Itulah hakikatnya politik dan kebijaksanaan politik. Jadi manusia itu ya butuh tata hidup bersama yang bekalnya dua, hukum dan moral, keadilan dan rasa malu.